Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar nih teman-teman? Ketemu lagi ya di channelnya Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Nah, teman-teman yang menyaksikan videoku dengan setia, terima kasih. Aku ucapkan teman-teman, aku doain yang menyaksikan video ini, teman-teman diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Nah, teman-teman semuanya terima kasih sudah mendukung aku dengan subscribe video aku, menyaksikan video-video aku, pun juga teman-teman barangkali yang baru pertama menyaksikan video aku. Halo, salam kenal, aku Bunda Deni. Ini mini vlogku di channel Berkah Dapur Bunda tentang aktivitas keseharianku. Gitu, bagi teman-teman yang baru menyaksikan, yuk klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya biar nanti pas aku upload video-video selanjutnya teman-teman bisa menyaksikan. Nah, teman-teman rasanya pas lihat video ini, aduh, terharu, sedih, pengen nangis, rindu, senang, campur aduk deh teman-teman. Di kesempatan ini ya teman-teman. Karena ini aku sudah ini lagi kita pulang ke Sragen teman-teman. Kita sudah lama banget nggak pulang. Kalaupun pulang itu aku tidak pulang ke sini ya teman-teman. Aku pulangnya itu ke rumah orang mertua aku gitu. Kemudian karena di sana aku nitip anakku dan aku tinggal kerja. Gitu ya teman-teman. Jadi pas ini kebetulan long weekend. Jadi pada kesempatan kerjaku ke tempat mertua beberapa hari kemudian aku sempat untuk pulang ke sini sehari yang khusus memang melepas rindu melihat rumah dengan kondisi pas datang itu ya ampun aduh rasanya rindu ini terobati tapi juga rasanya sedih karena melihat cat di rumah itu udah pada luntur terus kemudian aduh sudah apa ya banyak kotoran burung gitu sampai ya seperti itu teman-teman terus ya itulah kondisinya banyak sarang-sarang burung catnya udah pada luntur kemudian banyak debu banyak sawang ya yang jelas karena memang jarang terjamah ya teman-teman gitu kalau yang lantai 2 kalau yang bawah itu alhamdulillah deket rumah itu masih ada saudara jadi masih ada yang nengok-nengokin setiap hari kayaknya jadi berencana untuk lantai 2 itu dibikin kos-kosan kali ya teman-teman biar jauh lebih sering banyak orang berkunjung jadi kan rumahnya enggak tampak sepi dan cenderung lebih terawat gitu ya teman-teman. Nah, ini pas lagi pulang ke Sragen ya teman-teman. Kalau kebetulan kan sudah padat ini lingkungannya, tapi samping rumah itu kan masih tanah kosong. Jadi anak-anak kecil itu kalau main itu dari dulu pas aku masih tinggal di sana, itu pasti ngumpulnya itu ya di rumahku teman-teman. Terus kemudian mainannya juga di depan rumah atau di samping rumah. Dan ini pun juga pas liburan, pas kita ke sana, itu kebetulan kan memang lagi weekend ya teman-teman. Jadi anak-anak kecil itu pada kumpul gitu. Kumpul di rumah itu sudah dari pagi itu sudah pada bermain, ditemenin orang tua masing-masing, pada disuapin, pada bercandaan. Ya ampun rasanya kayak ya dapat semacam kesempatan untuk healing gitu. Jadi memang healing itu kan tidak berarti kemudian kita jalan-jalan untuk menenteramkan hati, untuk membuat kondisi emosi tambah positif ya teman-teman. Cuman kadang-kadang ada hal-hal yang sepele seperti ini, kebersamaan, ketemu dengan tetangga lama, ketemu dengan saudara, saling menyapa, bisa berkumpul ini juga satu hal yang bisa menjadi sarana untuk kita healing gitu teman-teman. Dan seneng banget gitu dulu. Aku tinggal di sini ya teman-teman. Kebetulan kan dulu aku juga praktek di sini, kemudian kerja gitu di sini.
kemudian berumah tangga, itu juga tinggal di sini teman-teman, sampai anak pertama itu ya hanya ada aku, suami, gitu dan kita betul-betul belajar gimana caranya menjadi orang tua gitu. Awal melahirkan kita jauh dari orang tua gitu. Kita benar-benar belajar gitu untuk ada satu sama lain, untuk saling support ketika aku habis melahirkan dengan kondisiku yang tidak begitu bagus setelah melahirkan pada waktu itu. Cuman di sinilah penuh sejarah teman-teman ketika aku habis melahirkan dan pada waktu itu di hari ke-11 sudah ada pekerjaan ya yang memang harus aku ngisi satu acara. Itu juga kami berdua ya berangkat dengan kondisi pasca melahirkan, tapi feelingnya tuh happy. Jadi pernah melewati masa-masa memang ya kita belajar gimana manajemen waktu kita, kita bisa belajar gimana saling support satu sama lain di satu posisi yang memang pada waktu itu aku harus berangkat karena sudah janjian untuk mengisi satu acara gitu. Dan belajarlah banyak hal. Nah, ini teman-teman, aku mulai bersih-bersih ya. Ini ruang tamuku. Ini kursinya besar banget. Itu adalah kursi yang dibeli oleh almarhum bapak saya karena senang kayu-kayu besar. Dulu sih kursinya kecil-kecil ya teman-teman. Ini sudah gede gitu. Nah, di tempat inilah juga dulu aku sering menerima tamu-tamu untuk konsultasi, untuk konseling gitu. Itu pada santai di sini dan aku senang ketika klien-klienku datang itu rasanya mereka itu baru datang ke rumah itu sudah adem gitu. Dan memang rumah ini cenderung terkenalnya itu apa ya? Sebetulnya nggak greenhouse ya, tapi cenderung yellow sebetulnya, tapi terkenalnya green dan cenderung adem. Jadi yang datang ke sini itu bisa dipastikan akan rindu untuk kembali lagi ke rumah ini gitu loh teman-teman semuanya. Ya alhamdulillah rumah ini menjadi salah satu rumah yang siapapun yang datang ke sini itu rasanya adem. Nah, itu aku juga mulai bersih-bersih. Teman-teman itu sebetulnya ada meja aku biasanya. Dan itu meja dari aku masih SMA, teman-teman. Dari aku masih SMA kelas 1 itu mejanya ada waktu aku belum tinggal di rumah ini. Aku tinggalnya di rumah mbahku yang itu rumah Jawa kuno seperti itu. Itu sudah ada meja itu, teman-teman. Dan itu sebenarnya di meja yang tadi ada tertempel armali-armali untuk buku ya teman-teman. Cuman itu aku lepas-lepas aku bawa pulang ke Pati karena kebetulan memang cenderung sudah jarang di sana dan di sini juga rumahnya masih kosong gitu. Jadi buku-bukunya sebagian aku bawa ke sini plus almarinya. Nah, ini dapur tuh teman-teman. Dulu masih dapurnya ya masih seperti ini. Itu ada macam-macam alat itu kebetulan ada ini ya saudara aku yang sehari-hari itu ya berada di rumah gitu ya. Ada rumahnya samping tapi biasanya masaknya itu di dapurku gitu. Ya alhamdulillah ada saudara yang dekat jadi masih ada yang lihat-lihat rumahku kondisinya gimana. Jadi kan enggak singgup, enggak sepi gitu ya teman-teman kalau masih ada yang sering masuk ke rumah itu alhamdulillah ada. Ini aku bersihin teman-teman karena ya sama ya kayak di rumah kesehariannya biasanya juga bersih-bersih. Nah, di dapur ini dulu aku sama suami itu, kalau suami pas dulu kan kerjanya jauh ya di Kalimantan, pas pulang, dapur itu kayak semacam tempat untuk kita bisa sharing gitu. Ya, aku masak, kemudian kita ngobrol sambil makan itu bisa sampai tengah malam, bisa sampai dini hari gitu teman-teman semuanya. Rasanya kita jadi ngobrol santai di dapur itu kayak enggak kerasa. Makanya sampai di rumah yang sekarang aku tinggal di Pati itu dapur dan meja makan memang masih menjadi salah satu tempat favorit kita untuk ngobrol banyak hal. Untuk kita ngobrol santai, kita ngobrol-ngobrol yang ngalor ngidul, terus kita ngobrol-ngobrol serius, kita bikin konsep-konsep, itu kita banyak ngobrolnya itu di dapur teman-teman. Jadi sambil aku masak gitu, kemudian kita makan bareng sambil ngobrol itu banyak kita lakukan di dapur gitu. Itu teman-teman. Nah, ini aku bantu
mbakku yang biasanya tinggal di tempatku itu aku bantu bersihin dapur gitu karena memang aku lihat cenderung kotor, berantakan, jadi aku rindu pengen merapikan, aku rindu pengen bersih-bersihin karena memang sudah lama banget aku nggak bersihin rumah, aku nggak pulang, rasanya rindu ini melanda luar biasa gitu. Jadi pas pulang, aku sudah bilang ke suami aku, pokoknya pas pulang nanti aku fokusnya itu mau bersih-bersih gitu. Jadi suami ini ngomong di rumah, di depan rumah, di teras rumah kan banyak anak-anak, juga ada orang tuanya, juga ada saudara dekat gitu pada kumpul-kumpul. Jadi aku malah di rumah, di dalam rumah ya kayak gini teman-teman, bersih-bersih. Ya seperti itu kurang lebihnya. Ini sembari jadi salah satu sarana untuk aku melepas rindu dengan rumah ya teman-teman. Jadi aku lakukannya adalah bersih-bersih. Itu yang lucu ya teman-teman, itu sebetulnya meja makan eh mungkin itu sudah robek ya. Waktu itu aku kasih tutup mejanya. Jadi ini dikasih sama mbakku itu apa ya tulisannya apa gitu. Aku juga nggak ngerti. Tapi lah whatever lah apapun itu ya. Ya alhamdulillah ini masih ada yang nyoba-nyoba rumah aku gitu. Jadi ini aku nyapu-nyapu Bunda. Ya ini sama ukuran dapurnya ini juga kecil kok Bunda, tapi jauh lebih luas ini ya dibandingkan dengan dapur aku yang biasanya ada di rumah aku. Nah, itu mas aku Bunda, itu sepupu aku, anaknya bude aku. Itu yang biasanya di sini sama mbak aku masak-masak gitu. Nah, gini Bunda, semuanya libur-libur memang sengaja pulang hanya untuk bersih-bersih. Karena itu jadi salah satu sarana healing aku, salah satu sarana untukku melepas kerinduan dengan rumah, dengan segala aktivitas dahuluku, ya seperti itu. Nah, itu teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai ya, dan kerinduan ini sudah terobati walau belum banyak gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kali ini aku sudah happy Bunda semuanya. Assalamualaikum.